Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian di Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah dan kita juga bersyukur menjelang hari kemerdekaan kita yang ke-80 dalam 1 minggu lagi. Dan karena itu gereja juga tampaknya menggunakan kesempatan ini untuk kembali merenungkan kehidupan kita di dalam Kristus itu seperti apa ya, dengan tema merdeka di dalam Kristus ya, merdeka di dalam Kristus. Jadi saudara, kita tentu sebagai bagian dari NKRI ya, NKRI ikut berbangga, ikut senang ya bahwa negara kita ini merdeka ya, merdeka dari kekuasaan asing. Sudah 80 tahun ya, sudah 80 tahun. Nah saudara, tapi tentu kita juga melihat di dalam kehidupan kemerdekaan kita masih banyak tantangan, sehingga setiap orang masih tanda petik ada ikatan-ikatan yang dirasakan ya, apakah itu ekonomi, apakah itu politik ya, dan bagi orang-orang percaya beribadah seringkali juga masih menjadi sesuatu yang tidak sebebas yang seharusnya kita inginkan atau harusnya dialami di negara yang merdeka ya. Nah saudara, sebagai orang percaya sebenarnya menurut firman Tuhan sudah dimerdekakan ya. Tetapi saudara, seringkali hidup kita itu masih di dalam situasi ya yang tidak betul-betul merdeka ya, tidak betul-betul merdeka ya. Jadi saudara, kalau ada banyak kisah tentang orang-orang yang diperbudak ya, salah satunya itu namanya Thomas Johnson itu, dia itu memang budak saudara ya, jadi lahir budak, besar budak, harus bekerja menjadi milik pemiliknya itu, dan kalau tidak berkenan dihajar, dicambuk, dia tidak bisa apa-apa saudara, karena dia adalah budak ya. Nah saudara, pada tahun 1800-an kemudian perbudakan dihapus. Jadi secara hukum saudara, budak-budak itu sebenarnya sudah bebas, ya, sudah bebas. Tapi saudara, karena lahir sebagai budak, hidup sebagai budak berpuluh-puluh tahun, maka ketika dibebaskan secara legal masih saja merasa sebagai seorang budak saudara ya. Kadang ketakutan ya, rasanya itu hidupnya itu ya sama aja dengan sebelumnya, walaupun secara legal adalah sudah merdeka saudara ya. Jadi saudara, seringkali kita seperti itu saudara ya. Seringkali kita itu sebenarnya nanti kita bisa lihat di dalam bacaan kita itu sebenarnya sudah dimerdekakan ya. Tapi seringkali kita itu merasa masih terikat ya. Kita masih sulit melawan dosa. Kita juga merasa kalau kita tidak lakukan sesuatu, sepertinya Tuhan akan menolak kita dan sebagainya ya. Kita begitu sulit untuk mengikuti apa yang harusnya orang merdeka itu lakukan. Itu yang melatar belakangi renungan kita hari ini saudara. Dan ketika kita masih melakukan apa yang tidak harusnya kita lakukan, yaitu dosa, maka menurut firman Tuhan kita sebenarnya adalah hamba dosa saudara ya. Jadi Yesus pernah berkata setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan kalau hamba dosa tidak taat kepada kebenaran ya. Jadi saudara, tapi puji Tuhan saudara ya, sebenarnya Tuhan itu memerdekakan kita, dan saudara, sebenarnya kita itu betul-betul merdeka. Cuma kita perlu mengerti ya apa yang Tuhan kerjakan dan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita pelajari ini dari bacaan singkat kita, Galatia 5 ayat 1 sampai 6 ya. Galatia 5 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bergantian ya, baca bergantian. Galatia 5 ayat 1 sampai 6. Sudah ketemu ya? Kita baca. Judulnya adalah kemerdekaan Kristen. Ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus mengatakan kepadamu, jika kamu membenarkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berbulan lagi. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Lepas dari Kristus, kamu hidup di luar kasih karunia.
Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus harus sunat atau tidak sunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ya, demikian firman Tuhan yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman ini, mengalami firman ini, saudara. Jadi saudara baca kitab ini adalah tulisan Paulus, ya, tulisan Paulus kepada jemaat di Galatia, ya. Galatia itu sekarang letaknya di Turki, untuk melawan ajaran sesat yang diajarkan oleh guru-guru palsu, ya, tapi hebat, ya, yang serah menuntut orang percaya untuk tidak sekedar percaya, tetapi harus melakukan sesuatu untuk diselamatkan, ya, untuk dibenarkan, yaitu dengan disunat, ya, dengan disunat. Jadi menurut guru-guru palsu ini, percaya Yesus, oke, perlu, tapi juga perlu disunat, saudara, ya, perlu disunat kalau ingin selamat, ya. Jadi saudara, keselamatan bukan sekedar dari percaya kepada Yesus dengan iman, harus melakukan sesuatu, ya. Nah, kalau zaman sekarang mungkin, kita harus beribadah, kita harus memberi persepuluhan, kita harus melayani dan sebagainya, baru Tuhan akan mempertimbangkan kita itu diterima dan selamat, ya. Nah, saudara, pasal 5, ya, merupakan bagian penting yang yang Paulus tulis tentang kemerdekaan kita, ya. Jadi dia menekankan, ya, bahwa kita itu sebenarnya merdeka, ya, bebas dari kuk hukum, ya, kuk hukum Taurat, ya. Jadi saudara, dia memperingatkan jangan sampai kita itu yang sudah dimerdekakan ini kembali kepada sistem hukum Taurat itu, yang antara lain ditandai dengan sunat, saudara, ya. Nah, karena itu saudara, surat Galatia secara keseluruhan ini seringkali disebut sebagai piagam kebebasan Kristen, piagam kebebasan Kristen. Karena di situ Paulus berbicara tentang berbagai belenggu, ya. Ya, sebenarnya di depan ada hal-hal lain yang dia sebutkan, ya, tapi akan kita bisa lihat di dalam bacaan kita, ya, yang membelenggu orang dari kebebasan yang sebenarnya Tuhan anugerahkan itu, ya. Jadi, dan dia memulai bacaan kita dengan satu ayat, ya, memperingatkan kepada kita, Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi saudara, kita ini sudah sungguh-sungguh merdeka, karena itu Kristus memerdekakan kita, ya. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan, ya. Jadi saudara, kita itu merdeka, ya, dan merdeka itu adalah Injil itu sendiri, ya. Ya, jadi kita itu dimerdekakan, ya. Berarti kita itu dibebaskan dari perbudakan, ya, dibebaskan, lawan daripada merdeka perbudak, ya, menjadi budak, ya. Jadi kita dimerdekakan dari perbudakan dosa dan segala akibatnya, saudara, ya. Nah, saudara, kita ini sungguh-sungguh merdeka, ya. Kristus telah memerdekakan. Nah, saudara, kalau dilihat dari bahasa itu, ya, bahasa aslinya itu, jadi Tuhan itu sudah melakukan sesuatu sekali dan akan berlanjut terus hingga selama-lamanya, ya. Jadi kita itu, Yesus sudah melakukan sesuatu di masa lalu, yaitu mati di kayu salib dan bangkit, dan itu ketika diterima memerdekakan kita sekali saja, saudara, ya. Jadi itu adalah sesuatu fakta yang sudah terjadi, ya. Nah, tapi saudara, untuk kita bisa mengalami itu diperintahkan berdirilah teguh, ya. Berdirilah teguh. Nah, berdiri teguh itu adalah perintah, saudara. Jadi terus-menerus alami kemerdekaan itu. Jangan biarkan perbudakan itu kembali ke dalam hidup kita, ya. Jadi itulah perintah yang kita perlu pegang, ya, saudara, agar jangan kita kembali kepada kuk perhambaan itu, ya. Jadi mari kita alami kemerdekaan itu, ya. Jadi saudara, kalau ada segala sesuatu yang kita alami, ingat, ya, tetap berdiri di dalam kemerdekaan kita, ya.
Jadi setiap kali kita tergoda, ya, seringkali orang Kristen itu, ya, mula-mula merasa mendapatkan anugerah, ya. Puji Tuhan, saya tidak bisa menyelamatkan diri saya, tapi Tuhan menyelamatkan saya dengan mati di kayu salib. Puji Tuhan, ya. Tapi saudara, dengan bertambahnya waktu, seringkali orang percaya itu kemudian makin pinter, ya, dan kemudian makin berpikir dan melakukan banyak hal untuk Tuhan, melayani, memberi peranan besar. Tapi saudara, tanpa sadar seringkali kembali, ya, ikatan terhadap jiwa kita itu kembali datang, ya. Seolah-olah kasih karunia itu tidak cukup, ya. Jadi saudara, berdirilah teguh, itu mengingatkan kita, ya, agar kalau ada tuntutan untuk diselamatkan itu kita menolak, saudara, ya. Berdiri teguh di dalam kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, ya. Itu pendahuluan kita, saudara, ya. Nah, saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan dua tema besar, yaitu kita itu sebenarnya dimerdekakan dari apa, ya, dan kemudian kita dimerdekakan untuk apa, ya. Jadi saudara, di ayat 1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, ya, itu yang kita sudah bahas di pengantar tadi. Karena itu berdirilah teguh dan jangan kamu lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi saudara, kita ini dimerdekakan dari kuk perhambaan, ya, kuk perhambaan. Jadi kuk itu kita tahu, saudara, ya, yang sudah lama belajar firman Tuhan, ya, itu adalah sesuatu yang ditaruh punggung hewan, ya, untuk menekan dia tidak kemana-mana tapi bekerja, ya. Jadi itu memperbudak hewan itu. Nah, saudara, kita juga bisa mengalami itu, dan terutama orang Israel, saudara, ya. Kenapa orang Israel sebelum mengenal kasih karunia, mereka itu di bawah hukum Taurat, ya. Di bawah hukum Taurat, dan beban Taurat itu begitu besar, saudara, ya, karena di dalam hukum tradisi Yahudi itu, hukum Taurat itu ada banyak sekali peraturan, ya. Ada lebih dari 600, ada 365 itu jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, dan 248 itu lakukan ini, lakukan itu, dan sebagainya. Dan itu, saudara, bukan sekedar jangan membunuh, jangan mencuri, saudara, ya. Banyak peraturan tentang bagaimana makan, bagaimana mengatur pakaian, dan itu semua harus dilakukan supaya kita itu diterima oleh Tuhan dan diterima Tuhan pada pengadilan akhir. Jadi sungguh itu satu beban yang berat, ya, sehingga satu kali Petrus itu mengatakan begini kepada para pemimpin Yahudi, kalau begitu mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan kuk pada leher murid-murid itu, yang baik nenek moyang kita maupun kita sendiri tidak sanggup memikulnya. Begitu banyak hal-hal yang harus dijalankan agar kita diterima oleh Tuhan. Jadi saudara, inilah satu sistem, ya, hukum Taurat itu, ya, yang memang ada kebenaran-kebenaran, tetapi tidak melengkapi dengan kuasa kepada orang-orang ini untuk melakukannya, saudara. Sehingga ini hanya sekedar menjadi beban berat, saudara, ya. Nah, saudara, kita juga bisa mengalami hal-hal seperti itu, ya, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan atau kita mendapat pengajaran yang salah, tuntutan dari gereja, ya. Saya rasa tidak di gereja ini, saudara, ya, tapi di banyak gereja itu dia bisa menuntut, saudara, ya, persepuluhan, ya, melayani atau ke gereja atau apa saja, saudara, ya, harus mengalami begini begitu, ya, harus mengalami baptis roh, harus mengalami bahasa roh dan sebagainya, saudara, ya, sehingga semua itu bisa menjadi beban bagi kita, ya. Kita sering merasa kemudian tidak cukup baik untuk diterima Tuhan, ya. Kita selalu merasa bersalah. Nanti bagaimana kalau ketemu Tuhan? Apakah saya diterima? Ya. Padahal sebenarnya firman Tuhan mengatakan kita sudah dimerdekakan. Di Roma 8 kalau saya, itu dikatakan bahwa kita ini sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Jadi kita ini sudah dimerdekakan dari dosa dan dari hukuman dosa itu. Saudara, tapi seringkali kita mengalami itu. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita itu satu dibebaskan dari hukuman
dari hukuk agama, ya, dari beban agama itu. Ya. Dengan apa? Dengan percaya kepada Yesus yang telah memerdekakan kita. Nah, saudara, itu poin pertama ya. Poin kedua ada di ayat yang kedua. Kita itu dibebaskan dari sunat, ya. Menurut bacaan kita langsung tentang sunat, ya. Tetapi sunat adalah bagian daripada hukum Taurat, ya. Jadi bagi orang Yahudi, ya, kamu dibebaskan dari hukum Taurat. Kemudian yang segera kamu dibebaskan dari sunat, ya. Jadi setelah di ayat 2 itu dikatakan, jikalau kamu menyunat dirimu, ya, kamu begitu terikat dengan sunat itu sehingga kamu menyunat diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu, ya. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi saudara, kalau kita itu dimerdekakan Kristus, maka kita merdeka dari sunat, tidak perlu disunat. Saya rasa kalau orang kita nggak pernah mikir sunat, ya. Anak saya sunat, saudara, untuk kesehatan, ya, bukan untuk diterima Tuhan, saudara. Tapi ya alasan kesehatan. Tapi saudara, bagi orang Yahudi, untuk menjadi Yahudi, untuk diselamatkan harus disunat pada zaman dulu, saudara. Disunat, dan ayat ini menghubungkan sunat sebagai salah satu bagian daripada sistem hukum Taurat. Jadi saudara, kita kalau mau sunat, ya sekalian lakukan hukum Taurat yang lain, ya. Tapi saudara, kalau kita percaya Yesus, maka kita dibebaskan dari sunat, berarti juga kita dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum Taurat, ya. Jadi itu saudara, ya. Jadi dibebaskan dari apa? Kita dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum Taurat, ya. Jadi saudara, kita harus orang Yahudi pada waktu itu, ya, yang ingin menerapkan kembali hukum Taurat itu dengan mengambil sedikit demi sedikit itu dari hukum sunat, maka di sini Paulus sangat keras, ya. Karena apa, saudara? Karena kalau konsekuensinya kalau orang mau memaksakan sunat, berarti dia juga kembali kepada hukum Taurat. Dan kalau sudah begitu, kasih karunia Kristus itu sudah tidak berguna lagi bagi mereka, saudara, ya. Karena apa yang Tuhan lakukan itu sudah sempurna, ya. Jadi itu sudah cukup, ya, cukup untuk menyelamatkan orang, untuk membuat orang itu benar, ya. Nah, itu saudara, ya. Jadi saudara, mari kita juga ya, di zaman sekarang kita tidak terlalu ngerti Taurat lagi, ya, yang begitu banyak bebannya, ya. Tapi kita tahu ayat-ayat firman Tuhan, perintah-perintah yang kita memang diminta melakukan karena itu adalah kebenaran, ya. Kenapa kita beribadah, kenapa kita memberi, ya. Kita lakukan semua, saudara, ya. Tapi semua itu bukan untuk kita diterima oleh Tuhan, ya. Tetapi kita memang mau melakukan kebenaran itu, ya. Dan saudara, dengan dimerdekakan, dan nanti kita akan lihat itu dikerjakan oleh Roh Kudus, sebenarnya Tuhan memberi kepada kita bukan sekedar apa yang harus kita lakukan, tetapi kekuatan, kekuasaan untuk melakukan itu, saudara. Dengan kehadiran Roh Kudus itu di dalam diri kita, ya. Itu yang kita dibebaskan, ya. Jadi satu dari beban itu, dan kedua dari sistem hukum Taurat, di mana kita harus melakukan banyak hal untuk diterima oleh Tuhan kita, ya. Yang poin ketiga, saudara, ya, itu ada ayat di ayat 4 itu mengatakan begini, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi saudara, kalau kita itu dimerdekakan oleh Kristus, kita itu mendapatkan kasih karunia, sehingga saudara kita itu bebas, ya, bebas dari usaha untuk dibenarkan Allah kita, ya. Jadi saudara, kalau kita melakukan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh firman Tuhan, itu bukan untuk dibenarkan, ya, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk taat, untuk membangun persekutuan dengan Dia, ya, tetapi bukan dalam rangka supaya diterima oleh Tuhan kita, ya. Jadi saudara, ini di sini ini ayat 4 ini peringatan yang sangat keras, saudara, ya. Jadi kalau kita mengharapkan kebenaran, ya, dan kebenaran oleh hukum Taurat ini adalah
maksudnya adalah kita itu dibenarkan, ya, itu dari bahasa dikaiosine, ya, itu menunjukkan bahwa itu adalah bukan kebenaran firman, tetapi itu adalah status benar. Ya. Jadi saudara, kalau untuk diterima Tuhan kita harus memiliki status benar, ya, status yang benar, status dibenarkan, justified, ya, dibenarkan dari kita itu ketika belum dibenarkan kita dalam status salah, ya, seperti sekarang ini ada pengadilan terhadap itu, ya, sekretarisnya PDIP itu, ya, divonis 4,5 tahun. Wah, dia salah saudara, ya, ya, statusnya nggak benar, ya, dia kriminal, ya, koruptor. Ya, tapi kemudian oleh presiden kita dimintakan persetujuan DPR mendapatkan amnesti. Nah, kemudian jadi benar saudara, ya, dia sudah dihapuskan dosa itu saudara, ya. Kalau yang satu abolisi itu tidak dilanjutkan gitu saja, tetapi amnesti dia salah, tetapi kemudian diampuni gitu saudara. Nah, kita seperti itu saudara, ya. Jadi kita itu perlu diamnesti oleh Tuhan, ya. Tadinya berdosa, hukuman dosa adalah maut, ya. Tapi kemudian diamnesti melalui kematian Kristus. Nah, jadi sekarang kita itu benar. Nah, jadi saudara, benar itu kita dapatkan melalui kasih karunia, ya. Nah, kalau sekarang, ya, kita ingin benar tetapi dengan cara yang lain, ya, melakukan hal-hal yang lain, maka apa yang diusahakan Tuhan itu menjadi sia-sia. Itu saudara, ya, itu. Jadi di sini dia mengingatkan, jikalau kamu lepas dari Kristus, ya, lepas dari kasih karunia itu, ya, maka saudara, kamu akan lepas dari kasih karunia itu. Ya, jadi kalau kamu ingin benar dengan cara kamu sendiri, maka kamu akan lepas dari kasih karunia itu. Sementara saudara, tidak mungkin kita itu bisa benar melalui hukum Taurat. Begitu banyak hal yang harus dilakukan dan tidak ada kuasa di dalamnya untuk menjalani, saudara. Itu, ya. Nah, jadi saudara, karena itu saudara, mari kita teguh, ya, di dalam kemerdekaan itu. Dan saudara, kita dimerdekakan dari hukum Taurat, dari beban agama, tapi untuk apa, saudara, ya? Ini poin kedua kita, saudara, ya. Nah, jadi saudara, setelah dibebaskan dan dipanggil berdiri teguh, ya, maka saudara, kita perlu mengerti sebenarnya untuk apa kita dimerdekakan ini, ya. Untuk apa, ya? Nah, saudara, ayat ke-5, ya, itu mengatakan sebab oleh Roh karena iman kita menantikan kebenaran, ya, kebenaran di Kaisine itu, ya, kita menanti status benar itu sempurna, ya, yang kita harapkan. Itu ayat 5, ya. Jadi saudara, kita dibenarkan untuk apa? Kita dibebaskan, dibenarkan untuk bebas mengharap pembenaran itu oleh Roh pada waktunya, ya. Genap kita dideklarasikan pada pengadilan itu nanti di depan, ya, ini anakku yang sudah aku benarkan. Jadi saudara, hidup orang seperti kita ini, saudara, ya, tidak lagi oleh aturan-aturan, tetapi menurut ayat ini adalah oleh Roh, ya, oleh Roh yang tinggal di dalam kita, ya, yang menolong kita menjalani kehidupan ini dan melakukan berbagai hal, ya. Diberikan kuasa untuk itu, ya, di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga pada akhirnya kita bisa bertemu dengan Tuhan kita dan kita kemudian dideklarasikan sebagai benar. Jadi Roh ini adalah jaminan, saudara, ya. Kalau di dalam sistem hukum Taurat itu tidak ada Roh, ya. Tetapi saudara, ketika kita percaya, ya, terima Tuhan Yesus dengan iman, maka kemudian Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita. Dan Roh inilah yang menjadi jaminan bahwa kita itu dibenarkan, dimerdekakan sampai akhirnya. Kita ada deposito, kita ada stempel bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Amin, saudara. Jadi saudara,
mari karena itu kita hidup di dalam kemerdekaan itu, ya. Dan jadi jangan sampai kita itu kemudian merasa kembali di dalam perbudakan itu. Karena sebenarnya kita sudah ada jaminan pasti, ya, melalui kehadiran Roh di dalam hidup kita, ya. Nah, saudara, poin kedua, saudara, ya, adalah di ayat ke-6. Ya. Ayat ke-6 itu mengatakan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai satu arti. Ya. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi, saudara, kita itu dibebaskan untuk apa? Kita dibebaskan untuk mengasihi melalui iman, ya. Mengasihi melalui iman. Jadi saudara, kita itu dipanggil, dimerdekakan, kemudian dipanggil, ya, untuk melahirkan perbuatan-perbuatan kasih yang aktif, ya. Karena saudara apa? Karena kita menerima kemerdekaan itu dengan iman, dan iman yang tidak berbuat adalah iman yang mati, ya. Jadi saudara, kita dipanggil, dimerdekakan, dibebaskan untuk apa? Untuk hal kedua adalah melakukan perbuatan-perbuatan kasih secara aktif, ya, yaitu dengan mengasihi Allah kita, dengan melayani. Jadi saudara, kita sudah merdeka, dan kemudian di dalam kemerdekaan ini kita melakukan perbuatan-perbuatan kasih secara aktif. Karena itu kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah, ya. Jadi dengan sungguh-sungguh beribadah, dengan sungguh-sungguh menyembah Dia, dan sungguh-sungguh melayani Dia, memberi dan sebagainya. Kenapa? Karena kita sudah merdeka, saudara, ya. Jadi bukan karena kita ingin dimerdekakan Tuhan, tetapi kita sudah merdeka. Nah, saudara, tanda bahwa kita itu sudah merdeka adalah kalau kita kemudian melakukan panggilannya, taat, yaitu mengasihi, ya, dengan perbuatan. Ya, karena itulah tanda-tanda iman yang hidup, saudara. Ya. Jadi mari, saudara, ya, kita mengisi kemerdekaan ini dengan perbuatan kasih, ya, mengasihi Allah, dengan melayani, dengan memberi, dengan memperhatikan orang miskin dan sebagainya, ya. Dan kita mengasihi sesama kita, ya, dan sebagainya, bukan dalam rangka supaya dimerdekakan, bukan dalam rangka supaya diterima Tuhan kita, tetapi karena kita sudah dimerdekakan, ya. Kenapa kita merdeka? Ya, kita mengisi kemerdekaan ini, saudara, ya. Jadi masyarakat kita ini, bangsa kita ini seminggu lagi merayakan merdeka 80 tahun. Jadi mau apa? Ya mari kita, masyarakat ini mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Dan kita tahu di dalam firman Tuhan, panggilan kita adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita wujudkan itu di dalam kemerdekaan kita. Jadi itulah, saudara, renungan kita yang agak teologis sepertinya, saudara, ya. Jadi sebagai kesimpulan penutup, kita kembali ke ayat 1 tadi. Jadi supaya kita ini sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kembali, saudara, kita diberitahu, ya, diberitahu bahwa kita ini benar-benar merdeka. Ya, jelas merdeka. Karena apa? Karena untuk itu Kristus memerdekakan kita, ya. Dia datang, ya. Dia membuat rencana, yaitu mati di kayu salib, kemudian bangkit. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita dimerdekakan dari dosa dan dari hukuman dosa itu, ya. Sehingga kita sebenarnya sekarang status kita sudah benar. Kita sudah dibenarkan, ya. Kita sudah mendapatkan amnesti itu. Jadi kita tidak perlu lagi cari lawyer, tidak perlu lagi kita pikir bagaimana ya, saya harus siapin apa, ya. Kalau lawyer di dunia ini, saudara, wah, kita harus siapin banyak uang, saudara, ya, untuk jalan belakang. Kalau enggak katanya sulit menang, saudara, ya. Nah, saudara, kita tidak perlu pikir itu lagi. Kita sudah merdeka, ya, sudah divonis Anda benar, ya, dan vonis itu dikatakan sekali untuk berlaku selama-lamanya, gitu, saudara, ya, sampai kita nanti ketemu Tuhan muka dengan muka, ya. Jadi, saudara, kemerdekaan Kristus ini bukan sesuatu yang sekedar konsep, ya, tetapi suatu realitas, ya, yang kemudian mengubah hidup kita. Karena ketika dimerdekakan, maka Tuhan kemudian menaruh Roh-Nya itu di dalam hidup kita, saudara, ya. Sehingga kita itu kemudian merasakan
dan bisa menghidupi kehadirannya di dalam hidup kita. Jadi saudara, kalau kita tidak rasa kehadirannya, ya mungkin kita belum dimerdekakan saudara ya. Tapi kalau saudara ada perubahan di dalam hidup ini, ya, kemudian saudara bisa dengan kebebasan, ya, mengasihi, mengampuni dengan mudah, memahami firman Tuhan dengan mudah, ya, menerima kebenaran dengan mudah, maka itu tanda-tanda kita dibebaskan saudara ya. Tapi kalau saudara sulit mengasihi, sulit mengampuni, ya, kebenaran saudara tolak, ya, wah, tanda-tandanya sepertinya kita belum dibebaskan dari ikatan, ya, dosa itu, ikatan dosa, ikatan dunia, ya, ikatan kuasa gelap yang akan mengikat kita sehingga kita tidak bisa menerima yang benar dan tidak bisa mengasihi Allah kita, saudara. Ya, nah itu saudara. Ya. Jadi kemerdekaan Kristus ini adalah sesuatu realitas, ya, yang bukan saja perlu kita ketahui, tapi kita bisa alami, ya, karena Tuhan hadir di dalam hidup kita, saudara. Ya, itu, ya. Jadi saudara, dan kita orang percaya ini dibebaskan dari perhambaan. Jadi tidak ada lagi beban yang harusnya yang mengikat kita, ya, yang membebani kita di dalam hidup ini. Karena semua sudah diselesaikan oleh Tuhan kita, gitu saudara ya. Sehingga kita tidak perlu, ya, bagaimana sih saya harus menghitung persepuluhan itu, gitu ya. Bagaimana kalau saya dapat bonus, gitu-gitu saya. Seringkali pertanyaannya orang-orang itu agak aneh-aneh gitu, ya. Karena itu menunjukkan betapa mereka terbeban hal itu, ya. Mungkin diajarkan, ya. Kalau kamu beriman, kamu melakukan ini, gitu, saudara ya. Yang sering-sering dipersoalkan masalah persepuluhan. Saudara, kalau saya harus menghitung persepuluhan, pusing, saudara ya. Baru memberi terus dapat lagi sesuatu, ya. Dapatnya nggak bentuk uang, bentuk barang, bentuk makanan. Masa kita harus mikirin beban seperti itu, saudara ya. Jadi, saudara, kita dibebaskan dari perhambaan. Kita sudah dibenarkan. Bukan atas usaha kita, ya, bukan atas ketaatan kita kepada hukum-hukum tertentu, ya, tetapi atas karya Kristus di kayu salib, sehingga itu sempurna bagi kita. Nah, saudara, tapi Tuhan tidak sekedar membebaskan kita untuk kebebasan itu sendiri, saudara. Ya, firman Tuhan menyatakan bahwa kita dibebaskan untuk hidup dengan iman yang aktif, iman yang hidup, ya. Karena kalau tidak ada kehidupan di dalam iman kita, ya iman itu mati, ya. Berarti Tuhan belum saudara terima di dalam hidup saudara, ya. Tapi ketika kita menerima Dia, maka kita memiliki iman, dan iman itu iman yang hidup, ya. Sehingga saudara, kita dimerdekakan, dibebaskan untuk apa? Untuk kemudian hidup di dalam iman itu dengan mengasihi Allah kita, dengan mengasihi sesama kita, ya. Yang kita wujudkan di dalam kehidupan di tengah dunia ini. Nah, saudara, karena itu mari saudara ya, kita mencoba mengaplikasikan apa yang kita renungkan ini. Ya. Pertama, saudara, poin pertama adalah mari kita lihat apakah ada hal-hal yang masih membebani kita. Ya. Ya. Apa yang masih ada di dalam diri kita. Ya. Salah satu yang seringkali adalah apa yang disebut legalisme itu. Ya. Merasa harus lakukan ini, harus lakukan ini. Ya. Atau apa, saudara, ya, ada beban apa di dalam hidup kita, ya. Mungkin ada ketakutan, kecemasan, ya, tentang masa depan. Semua itu, saudara, sebenarnya kita sudah dimerdekakan untuk hidup di dalam apa yang Tuhan rencanakan, ya, yaitu damai sejahtera, sukacita, ya, dan dipakai oleh Dia, ya. Jadi ada nggak beban-beban yang membuat saudara itu tidak bisa hidup seperti itu? Ya, saya dulu sebelum bertobat punya istri 2, ya, saudara belum selesaikan, nah, jadi beban, saudara ya. Jadi saudara, apa itu, ya? Saya punya utang, saya belum bereskan, sehingga saya mau bersaksi bagaimana. Saudara, bayar itu, saudara ya. Jadi ada apa di dalam hidup kita? Mari kita bereskan, saudara ya, sehingga kita mengalami kehidupan yang Tuhan rencanakan itu, yaitu hidup dengan damai sejahtera. Kita tidak ada ketegangan dengan Allah kita, ya, dengan sesama, ya, dengan alam. Kita merasa ada damai dan kita bisa menikmati sukacita dalam situasi apapun, saudara ya.
Dan saudara, di dalam hidup kita juga kita bisa dipakai oleh Tuhan kita, ya. Kenapa? Karena kukuk itu sudah dihancurkan oleh Tuhan dan kita sudah terima itu dengan pertobatan kita. Itu pertama. Kedua, saudara, adalah mari kita berdiri teguh di dalam kemerdekaan kita itu. Ya. Mari kita berdiri teguh di dalam kemerdekaan itu, berarti di dalam Injil kasih karunia. Jadi saudara, Allah itu Kristus sudah benar-benar memerdekakan kita. Saudara, kalau kemudian timbul macam-macam keraguan, saudara, ya kayak seperti orang seperti saya juga kadang-kadang ya kalau nggak mikir bisa ragu-ragu, saudara, ya. Nanti kalau ketemu Tuhan bagaimana, ya? Ya, kan mestinya kita itu kayak Paulus, saudara, ya, hidup mati adalah untung, ya. Karena kita akan ketemu Tuhan dan kita akan, ya, kita sudah merdeka, jadi ketemu Tuhan tidak ada masalah gitu. Dan itu sesuatu yang terbaik bagi orang percaya, saudara, ya. Tapi seringkali nanti ketemu Tuhan bagaimana, ya. Nah, saudara, hal-hal seperti itu mari kita tolak, saudara, ya. Berdirilah teguh, ya. Berdirilah teguh di dalam kemerdekaan itu, ya. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perambak. Kalau ada sesuatu yang membebani kita, jangan mau lagi, tolak, saudara, ya. Kenapa? Karena Kristus sendiri sudah mengatakan, aku telah memerdekakan kamu. Kamu benar-benar merdeka. Kristus, aku sendiri telah memerdekakan kamu. Ya. Jadi kalau ada godaan begitu, ya, yang kita tahu, saudara, di balik ini adalah kuasa gelap yang ingin kita itu selalu ragu-ragu sehingga kita tidak bisa kuat di dalam perjalanan hidup kita, tidak bisa betul-betul dipakai oleh Tuhan, ya. Itu selalu pikiran itu selalu ada, saudara, ya, diingatkan, oh kamu dulu begini, ya, oh kamu masih begini, ya. Saudara, mari kita tolak itu, berdiri teguh di dalam kemerdekaan kita, ya. Yang poin ketiga, saudara, ya, mari, saudara, kita hidup karena Tuhan kemudian mengaruniakan roh-Nya itu di dalam hidup kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu, saudara, mari kita hidup di dalam pimpinan roh itu, mewujudkan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama, ya. Jadi mari kita, saudara, menikmati hubungan dengan Allah itu, menikmati kehadiran Allah di dalam hidup kita. Ya, seringkali kita mungkin kalau orang tua kita keras, ya, atau galak, atau kita banyak figur-figur keras di sekitar kita, ya, seringkali kita terhadap Allah juga merasa begitu, saudara, ya. Oh, Allah ini, ya, serem, ya, maunya keras, mau menghukum aja gitu. Saudara, kita sebenarnya dimerdekakan, ya, dengan hadirnya roh di dalam hidup kita, ya. Kita sebenarnya potensi untuk mengalami kasih Allah itu seutuhnya, saudara, ya. Dan mari kita berdiri teguh, berjuang untuk itu, ya. Berjuang untuk itu. Ketika menghadapi tantangan-tantangan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari kita tolak, ya. Mari kita menikmati kehadiran Allah itu di dalam hidup kita, ya. Dan sehingga dengan demikian kita bisa mengasihi Dia seperti yang Dia perintahkan itu, perintah utama itu, ya. Kita bisa beribadah dengan sepenuh hati, ya. Kita bisa dengan sungguh-sungguh menikmati kehadirannya, ya. Kita di waktu pribadi kita juga menikmati persekutuan itu dengan berdoa, baca firman Tuhan, ya, merenungkan firman Tuhan dan sebagainya. Kita menikmati itu bukan karena terpaksa, ya, bukan wah gereja mengharuskan saya melakukan ini, ya, atau pemuritan mengharuskan saya ini kalau ingin tumbuh dan sebagainya. Bukan, saudara. Mari kita sadar Roh Kudus hadir dalam hidup kita dan sehingga hubungan kita dengan Dia itu sungguh dekat, ya. Kita ini disebut anak, ya. Hubungan Dia adalah Bapa kita. Jadi mari kita menikmati hubungan kasih dengan Allah Bapa kita itu. Mari kita kemudian juga melanjutkan dengan mengasihi sesama kita, ya. Mengasihi sesama kita, ya, dalam apa saja yang Tuhan gerakkan hati kita untuk kita lakukan, ya. Apa yang kita lakukan untuk orang keluarga kita, untuk orang-orang di kantor, untuk teman-teman, ya,
untuk jemaat kita, kalau ada yang mengalami berbagai masalah, mari kita mewujudkan kasih itu. Maka saudara, kita sungguh akan menikmati kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dengan harga yang begitu mahal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong Tuhan kami lebih mengerti lagi betapa apa yang Tuhan lakukan untuk kami ini sungguh sesuatu yang luar biasa, pengorbanan yang besar bagi Tuhan, dan anugerah yang besar bagi kami. Karena Tuhan telah datang dari kemuliaan ke dunia yang penuh dosa ini, dan melakukan sesuatu yang harusnya kami alami, mati, tapi Tuhan telah mengerjakan, dan Tuhan telah menganugerahkan kasih karunia itu, keselamatan itu, kemerdekaan itu kepada kami pribadi lepas pribadi yang mau menerima Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa, biarlah apa yang Tuhan kerjakan itu tidak sia-sia, agar kami betul-betul mau hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami itu. Tolong kami Tuhan, kiranya Roh Kudus berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, mewujudkan kehidupan yang telah Tuhan merdekakan itu, dan melakukan hal-hal yang Tuhan mau kami lakukan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.